Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, di antaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Di dalam atmosfer bumi, terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh, namun kita pun sering melakukannya, seperti pembakaran sampah atau lainnya. Hasil samping dari pembakaran adalah senyawa karbon, baik berupa karbon dioksida maupun karbon monoksida yang akan dibuang ke udara. Dengan semakin meningkatnya populasi makhluk hidup, maka proses pembakaran pun semakin meningkat. Sehingga konsentrasi senyawa karbon di udara juga meningkat. Karbon dioksida amat penting dalam proses pembuatan makanan atau fotosintesis bagi tumbuhan. Dengan demikian, semakin banyak tumbuhan yang berfotosintesis, maka semakin banyak karbon dioksida yang dibutuhkan. Sehingga peningkatan senyawa karbon di udara dapat teratasi. Namun, dengan meningkatnya populasi manusia, menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal meningkat. Hal ini menyebabkan semakin banyak pembukaan ladang atau hutan untuk pemenuhan permintaan tempat tinggal ini. Belum lagi kasus illegal logging atau penebangan liar yang membuat populasi tumbuhan berkurang. Padahal hasil dari pembentukan makanan melalui fotosintesis menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Karena sebab-sebab itulah mulai terjadi kasus tentang pencemaran udara. Agar kita mengetahui lebih jauh mengenai pencemaran udara, ayo kita belajar IPA bersama. Pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang perkakas atau properti. Ada dua macam pencemaran udara, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Sementara itu, pencemaran udara sekunder disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Penyebab pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh aktivitas alam dan aktivitas manusia. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Proses yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Sementara itu, kegiatan-kegiatan manusia kini kian tak terkendali. Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan.
Beberapa aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pencemaran udara adalah pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, dan senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain. Dampak pencemaran udara. Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain bagi kesehatan, tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Kesehatan. Terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit. ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas adalah salah satunya. Saluran pernapasan merupakan gerbang masuknya udara ke dalam tubuh. Udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Tentu saja, pengendapan-pengendapan logam yang terlarut pada udara dapat mengendap di paru-paru dan dapat menimbulkan iritasi. Akibat yang lebih serius dari pencemaran udara adalah emfisema, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Kadar karbon monoksida yang terlalu banyak di udara, jika lebih banyak dari oksigen, dapat menghambat pengikatan oksigen di dalam tubuh. Akibatnya, tubuh akan kekurangan oksigen, sehingga terjadi sesak napas, pusing, dan berlanjut pada kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Bagi tumbuhan, abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Oleh karena itu, kita sering menemui begitu banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik. Efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Karbon monoksida dan karbon dioksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Padahal lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Sinar UV yang dihasilkan oleh matahari dapat memicu kanker. Dengan adanya ozon, masuknya sinar UV ini akan diredam sehingga dampak yang ditimbulkan lebih sedikit. Sayangnya, pemanasan global yang kini terjadi salah satunya diakibatkan oleh rusaknya lapisan ozon. Pada saat ini, CFC untuk pendingin dan aerosol telah diganti dengan bahan lain yang ramah lingkungan. Penanggulangan pencemaran udara. Langkah penanggulangan pencemaran udara memang tidak bisa dilakukan hanya sekali atau dua kali. Butuh rencana jangka panjang dan perubahan besar dari sisi regulasi maupun perubahan gaya hidup banyak orang. Namun, langkah besar tersebut pasti selalu dimulai dengan langkah kecil yang bisa dilakukan sendiri. Jadi, jangan tunda lagi untuk mulai menerapkan langkah penanggulangan pencemaran udara berikut ini. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Asap yang timbul dari kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang pencemaran udara paling besar. Karena itu, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor bisa menjadi langkah awal yang signifikan untuk mengurangi pencemaran yang terjadi. 2. Jika harus menggunakan kendaraan bermotor, maka tidak menyalakan mesin saat sedang berhenti dalam waktu yang cukup lama, mengendarai motor atau mobil dengan baik, misalnya dengan mengurangi rem mendadak untuk menghemat bahan bakar,
sehingga pencemaran udara pun bisa berkurang. 3. Memelihara lebih banyak tanaman. Tidak perlu punya lahan yang luas untuk bisa menambah jumlah tanaman di rumahmu. Cukup dengan memelihara tanaman hias seperti lidah mertua di pot, bisa membantu menyaring udara di dalam ruangan. 4. Menghentikan kebiasaan merokok. Asap rokok merupakan salah satu penyebab pencemaran udara di dalam ruangan yang paling umum. Sehingga menghentikan kebiasaan merokok bisa menjadi salah satu cara mengatasi pencemaran udara yang ampuh. 5. Tidak membakar sampah karena asap dari pembakaran tersebut berbahaya dan bisa menyumbangkan pencemaran ke udara di sekitar kita. Yang keenam, membatasi penggunaan listrik. Listrik saat ini masih diproduksi dari pembakaran batu bara. Partikel yang keluar dari hasil pembakaran batu bara itulah yang menyumbang polusi ke udara. Oleh karena itu, penggunaan listrik pada barang elektronik perlu dibatasi atau bahkan diganti dengan produk elektronik yang lebih ramah lingkungan. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat beraktivitas ya. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. 1. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. 2. Menggunakan masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.